Sebagai respons dampak pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia telah mengupayakan pemulihan ekonomi dengan menerapkan sejumlah kebijakan. Namun, kebijakan pemulihan saat ini masih bersifat business as usual, sehingga pemerintah perlu mengintegrasikan strategi dan kebijakan pembangunan rendah karbon sebagai bagian dari kebijakan pemulihan dan paket stimulus yang lebih hijau dan berkelanjutan. Sebagai tahap awal, telah dilakukan studi untuk memetakan alokasi sumber-sumber pendanaan dari pemerintah yang telah berjalan. Berbagai proses diskusi telah dilakukan dalam membuat pemetaan pendanaan ini. Setidaknya, terdapat 49 kegiatan yang mencakup pertemuan dengan berbagai kementerian lembaga, mitra pembangunan, maupun webinar nasional dan internasional. Sejalan dengan itu, komunikasi intensif juga terus dilakukan untuk menghimpun komitmen dari berbagai pihak dan pemangku kepentingan. Rangkaian proses tersebut kemudian berhasil menghasilkan dukungan dan komitmen dari berbagai stakeholders. Kami sedang memikirkan bagaimana mengalihkan subsidi listrik pelanggan R450 dan R900 ini dikonvert kepada pembangunan PLTS yang bisa mengalihkan subsidi itu. Pemulihan limbah karbon itu udah keniscayaan. Saya menyambut baik tawaran dari Pak Medril dan Pak Dida tadi. Kalau bisa, mari kita bergandengan tangannya lebih erat, Bapak Ibu. Karena yang sudah kita lakukan ini ternyata nggak cukup ya. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendanaan pembangunan rendah karbon yang dialokasikan pemerintah pusat melalui APBN berada di kisaran 23 sampai dengan 34 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan penurunan emisi, nilai tersebut setara dengan 1,4 hingga 3,3 USD per ton karbon ekuivalen. Dengan mengacu pada benchmark internasional, alokasi pemerintah pusat tersebut seharusnya bisa ditingkatkan menjadi 40 triliun sampai dengan 89 triliun per tahunnya, sehingga masih diperlukan usaha yang lebih besar untuk bisa mewujudkan pembangunan rendah karbon. Sampai saat ini, telah disampaikan hasil dari pemetaan pendanaan pembangunan rendah karbon versi pertama, di mana akan terus dilakukan proses iterasi sehingga dapat lebih disempurnakan di masa yang akan datang. Selain itu, akan disusun roadmap implementasi pendanaan pembangunan rendah karbon untuk memastikan pemulihan pasca pandemi COVID-19 dilakukan secara berkelanjutan dan memuat paket kebijakan stimulus fiskal hijau tahun 2022.